السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Ma'asyal muslimin, ikhwani, ahibati fillah, saudaraku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur di atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan segala yang kita perlukan di dalam menjalani sebuah kehidupan di muka bumi ini. Nikmat yang masih tercurah dalam kehidupan kita sebagai anugerah yang wajib untuk kita syukuri. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk menjadi hambanya yang bersyukur dan menjauhkan kita dari sifat kufur di atas nikmat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Memohon kepada Allah agar dimudahkan menjadi hamba yang bersyukur, karena bersyukur adalah nilai ibadah yang sangat tertinggi. Seseorang tidak akan mencapai ibadah dengan nilai tertinggi sampai dia bersyukur di atas nikmat ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budu lillah washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah seandainya kalian benar-benar beribadah kepadanya. Bersyukurlah kepada Allah, washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun, seandainya kalian benar-benar beribadah kepadanya. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa seseorang tidak akan mencapai nilai ibadah yang tinggi sampai dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur di atas nikmat. Karena banyak orang yang tidak bersyukur di atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syukur di antara alamat syukur adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dan menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya bukanlah perkara yang mudah, bukanlah perkara yang ringan. Boleh jadi masih banyak pelanggaran yang kita lakukan, kelalaian di dalam menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala masih menjadi santapan kita dan menu harian kita. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa kepada sahabatnya untuk meminta bantuan kepada Allah agar dimudahkan menjadi hamba yang bersyukur. Setiap salat kita dianjurkan membaca doa itu, menunjukkan bahwa bersyukur satu hal yang harus diperjuangkan oleh seorang muslim, selalu meminta bantuan kepada Allah agar dimudahkan, diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala
salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada hamba kekasihnya Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Tak bosannya mengingatkan untuk memperbanyak salawat di hari Jumat, hari yang spesial, hari yang terbaik di setiap pekannya, hari yang sangat dianjurkan bagi setiap muslim untuk meningkatkan ibadah salawatnya, memberikan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam bahwa hari yang terbaik, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah, hari yang terbaik di tengah kalian adalah hari Jumat. Fa'akthiru minas salati alayya, perbanyaklah kalian bersalawat kepadaku di hari Jumat itu. Maka hendaknya datangnya hari yang terbaik ini, setiap kita berusaha untuk meningkatkan ibadah salawatnya, memaksimalkan waktu yang Allah berikan untuk memperbanyak salawat atas Nabi alaihi salatu wassalam, dan berharap memperbanyak salawat atas Nabi SAW menjadi amalan yang mengantarkan seseorang kepada kedekatan dengan Nabi SAW. Karena manusia yang paling dekat dengan Nabi adalah diantaranya orang-orang yang memperbanyak salawat. Rasulullah SAW mengatakan, inna awlan nasi bi yawmal qiyamati aktharuhum alayya salah. Sungguhnya manusia yang paling berhak atas diriku, yang paling dekat tempatnya denganku, dan paling berhak mendapatkan syafaat dariku adalah mereka yang paling banyak bersalawatnya untukku, kata Nabi SAW. Siapapun yang ingin didekatkan oleh Allah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyak bersalawat. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang salah satu akhlak seorang muslim, yaitu menyayangi anak-anak kecil, rahmatul iyal. Dan ini adalah bahagian yang kedua. Masih pada pembahasan yang sama, kita akan membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bagaimana semestinya seorang muslim memiliki sifat penyayang kepada anak kecil. Dan semoga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi yang berbicara dan bagi yang mendengar dan seluruh kaum muslimin. Pada pertemuan yang lalu di bahagian yang pertama telah kita terangkan beberapa hadis. Di antaranya adalah seorang yang bernama Aqra bin Habis yang merasa heran tatkala melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium cucunya. Melihat pemandangan itu, Aqra bin Habis merasa heran karena pemandangan ini tidak terbiasa dalam kehidupannya. Bahkan Aqra bin Habis mengatakan, tuqabbiluna as-sibyan, apakah kebiasaan kalian mencium anak kecil? Sesungguhnya aku memiliki 10 orang anak, tak satu pun aku menciumnya, kata Aqra bin Habis. Maka Nabi SAW mengatakan, innahu man la yarham la yurham. Sesungguhnya siapapun yang tidak memiliki sifat penyayang, tidak bisa menyayangi siapapun, maka dia juga tidak akan disayangi oleh siapapun. Ini hadis yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Dan
Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam redaksi hadis yang lain menegaskan bahwa mengingatkan kepada sahabatnya yang tidak memiliki sifat penyayang terhadap anak kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa Nabi tidak memiliki kendali, tidak memiliki kemampuan di dalam menanamkan sifat kasih sayang kepada seseorang apabila Allah telah mencabutnya. Ini peringatan bagi kita yang masih memiliki sifat dan perilaku yang kasar kepada anak-anak kecil. Hilangnya sifat penyayang tanda bahwa Allah telah mencabut darinya sifat rahmah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la tunza'ur rahmah illa min syaqi. Tidaklah dicabut sifat penyayang itu, melainkan dia akan menjadi orang yang sengsara. La tunza'ur rahmah illa min syaqi. Tidaklah dicabut sifat penyayang dalam diri seseorang, melainkan dia akan berada dalam golongan orang-orang yang sengsara. Karena biasanya orang yang tidak memiliki sifat penyayang, dia juga tidak akan disayangi oleh siapapun. Dia akan dijauhi. Maka dia akan sengsara. Banyak orang-orang yang memiliki sifat arogan, sifat kasar. Lihatlah bagaimana dia tidak disenangi dan tidak disukai oleh banyak orang. Namun karena mungkin dia memiliki jabatan, mungkin dia memiliki kedudukan sehingga masih ada orang-orang yang dekat dengannya. Tetapi kalaulah seandainya tidak ada kelebihan dalam dirinya, yakinlah dipastikan bahwa orang ini tidak memiliki teman. Tidak ada orang yang suka berdekatan dengannya. Tidak akan ada orang yang mau mendampinginya. Sifat kasar membuat seorang dijauhi oleh siapapun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa sifat kasar, hati yang kasar membuat orang akan menjauhimu wahai Muhammad. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Seandainya engkau memiliki hati yang kasar, sifat yang keras wahai Muhammad terhadap manusia, lam faddu min hawlik, niscaya mereka akan menjauh darimu wahai Muhammad. Diingatkan oleh Allah bagaimana cara berdakwah, menjauh dari sifat kasar, tinggalkan sifat yang keras. Oleh karenanya Nabi Musa dan Nabi Harun tatkala mendapatkan perintah dari Allah untuk memberikan peringatan kepada Fir'aun, apa penekanan dan penegasan dari Allah sebagai bekal untuk berdakwah kepada Fir'aun? Ucapkan dengan perkataan yang lembut kepada Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Sampaikan kepada Fir'aun perkataan dengan lemah lembut
Semoga dia mengambil pelajaran dan memiliki rasa takut dengan peringatan itu. Karena siapapun tidak akan bisa menerima sifat kasar. Dan tidak ada satupun di antara kita yang mau diperlakukan kasar. Secara naluri dan fitrah tidak akan ada orang yang suka dengan perilaku yang kasar. Tetapi terkadang kita memperlakukan manusia dengan sifat itu. Kita lupa dengan perilaku kita sendiri. Kita lupa bercermin. Ya, melihat diri kita yang banyak dan penuh dengan kekurangan. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada paragraf selanjutnya al-muallif sang pengarang kitab hafizahullah taala menyampaikan tentang pentingnya mengolah hati, pentingnya seorang muslim untuk membersihkan hatinya dan melihat kepada kondisi hatinya. Karena sifat rahmat bermula dari hati seseorang. Sifat penyayang itu adalah sifat yang bermula dan tumbuh dari hati, perkara yang batin dalam diri seseorang. Sifat cinta, mencintai, menyayangi, ya, mengasihi. Ini semuanya bermula dari hati. Ya. Ketika telah datang sifat penyayang dalam hati seseorang, maka yang akan terlahir, yang akan nampak darinya sifat penyayang yang terlihat. Bagaimana dia berlemah lembut dengan orang yang dia cintai, bagaimana ucapannya lembut, sikapnya yang lunak, ya, tidak arogan, tidak kasar. Kenapa? Karena hatinya sudah menyimpan sifat penyayang. Maka yang terlahir dari dirinya pun isi dari hatinya. Maka hilangnya seseorang dari sifat penyayang, yang harus dia perbaiki adalah hatinya. Oleh karenanya sang pengarang kitab hafizahullah menyebutkan wa fihi tanbih ila irtibati bainal batin wal zahir. Di sini ada satu catatan yang penting untuk diperhatikan, hubungan dan korelasi antara perkara yang batin dengan yang zahir. Ar-rahmah wal qublah, yaitu perkara yang batin di sini adalah sifat penyayang, dan perkara yang zahir di sini adalah mencium anak kecil. Zahir, nampak, terlihat kita mencium anak kecil, tanda dia sayang. Ini perkara yang nampak, terlihat oleh kasat mata. Yang batin sifat penyayang. Falamma qala ar-rajul, ketika seseorang mengatakan fama nuqabbiluhum, kebiasaan kami tidaklah mencium anak-anak kecil. Hadza zahir min amalihim, ini diantara perkara zahir amalan kebiasaan mereka, orang-orang Badui. Wa huwa dalilun ala wujudi khalalin fil batin, dan tidak menciumnya seorang ayah terhadap anak-anaknya, tidak dicium anak-anaknya oleh sang ayah ini, menunjukkan ada cacat di dalam batinnya. Ada yang kurang dalam perkara batinnya, hatinya bermasalah. Wa huwa intiza'ur rahmah minal qalb, yaitu tercabutnya sifat penyayang dalam hati seseorang. Li'anna al-qublah lis-saghir, karena mencium anak kecil nabi'ah 'anir rahmah lahu allati fil qalbi, karena menyayangi anak kecil sejatinya tumbuh sifat penyayang itu dari hatinya. Kalau sudah ada sifat penyayang dari hatinya, maka yang akan terlihat bagaimana dia menyayangi anak kecil, mencium anak kecil.
ya, mengelusnya. Wa man kana yasif nafsahu bi annahu la yuqabbilu sibyanahu fahadha dalil ala anna ar-rahma manzu'ah min qalbihi. Maka ketika seseorang mensifati dirinya bahwa dia tidak mencium anak kecil, menunjukkan bahwa rahmat telah tercabut dari hatinya. Li'annaha law wujidat fi qalbihi wujidat atharuha. Karena seandainya sifat penyayang itu ada dalam hatinya, maka akan ada efeknya. Akan ada buahnya, akan ada hasilnya, akan terlihat dan nampak mana bukti bahwa dia penyayang. Ya, efeknya dia mencium anak kecil, dia menyayangi anak kecil, ya dia bermain dengan anak kecil. Ini efek yang terlihat, yang zahir, yang nampak seandainya hatinya benar-benar memiliki sifat penyayang. Maka yang perlu dikoreksi, yang perlu diperbaiki adalah hati. Siapapun di antara kita yang tidak memiliki sifat penyayang kepada anak kecil, maka menunjukkan bahwa hatinya harus diobati. Maka beliau mengajak kita untuk melihat apa peranan hati dalam jasad manusia. Beliau membawakan sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ala wa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam jasad seseorang ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging ini saleh, baik, sehat, maka akan baiklah seluruh jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Namun apabila segumpal daging ini rusak, berpenyakit, maka akan rusaklah seluruh jasadnya. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Fal batin idza saluha birrahmah wasyafaqa wal hanan wal atf wujidat atharuhu. Perkara yang batin apabila dia adalah anggota yang sehat, penyayang, memiliki sifat kelembutan, mencintai, maka akan ada pula efeknya, akan terlihat atharnya. Wa min hadhihi al-athar taqbilul mar'u li sibyanihi. Dan di antara efek baiknya hati seseorang, lembutnya hati seseorang, penyayangnya hati seseorang adalah mencium anak kecil. Ini mencium anak kecil sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium cucunya Hasan, Husain, maka menunjukkan bahwa Nabi SAW memiliki sifat penyayang. Baik. Dan yang perlu kita perhatikan ma'asyil muslimin, yang perlu kita perhatikan mengapa kita harus menyayangi anak kecil. Karena dengan menyayanginya, kita akan mendapatkan balasan yang serupa. Kita juga akan menjadi orang yang disayangi. Dan lebih daripada itu, ketika kita menyayangi penduduk bumi, maka penduduk langitlah yang akan mencintai kita. Subhanallah. Dan ini bukan perkara yang kecil. Ahibati fillah. Penduduk langit jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan penduduk bumi. Ya. Karena langit lebih luas. Dan hadis menunjukkan bahwa jumlah malaikat lebih banyak ya dibandingkan jumlah manusia, penduduk bumi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah penduduk bumi, maka penduduk langit akan mencintaimu. Sayangilah penduduk bumi, maka penduduk langit akan menyayangimu. Subhanallah. Itulah mengapa seorang muslim hendaknya berjuang untuk bisa menyayangi anak-anak kecil yang terkadang mereka dipandang sebelah mata. Apalagi kalau mereka sudah ribut. Ya. Kalau anak-anak kecil sudah ribut,
biasanya pengurus sudah lain penglihatannya. Seakan-akan melihat monster yang berisik. Padahal fitrah mereka bukanlah seperti orang yang baligh, yang dewasa, yang mudah diatur. Mereka masih anak-anak kecil. Ya. Sehingga terkadang peringatan sekali, 2 kali, 3 kali tidak bisa mereka cerna. Karena mereka tidak sama akalnya dengan orang yang sudah baligh. Maka keributan anak kecil dimaklumi. Tetapi keributan orang dewasa yang tidak dimaklumi. Ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian al-muallif sang pengarang kitab hafizahullah membawakan ayat daripada surat Ali Imran ayat 159, dan kita diajak oleh sang pengarang kitab untuk merenungi ayat ini. Walina ta'ammal fi hadzal maqam. Hendaklah kita memperhatikan dalam pembahasan ini linudrik 'idham sya'ni rahmah fi maqami tarbiyati wat ta'dib. Sejauh mana peranan atau pentingnya sifat penyayang dalam kehidupan ini. Di dalam pendidikan, apakah sifat penyayang ini memberikan dampak dan pengaruh yang besar? Maka beliau mengajak kita untuk memperhatikan dan merenungi surat Ali Imran ayat 159. Ayat yang telah kita sampaikan di awal tadi, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam di dalam bekal dakwah haruslah memiliki sifat yang lembut. Allah mengatakan, "Fabima rahmatin minallah lintalahum." Dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah lah engkau bisa berlemah lembut terhadap manusia. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya engkau bersifat keras dan hatimu kasar, lam faddu min haulik, niscaya manusia akan menjauh dan berlari darimu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan modal dalam berdakwah, bekal di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar yang harus dimiliki oleh seorang yang mendakwahkan agama, bukan hanya sebatas ilmu. Dan ini menjadi rahasia yang hilang. Sebagian kaum muslimin memiliki ilmu tetapi tidak memiliki akhlak, tidak memiliki adab, tidak memiliki etika, tidak memiliki modal. Masih ada yang kurang. Ya, di antara bekal seorang yang berdakwah selain daripada ilmu adalah akhlak, kelembutan dalam berdakwah berdasarkan ayat ini. Oleh karenanya para ulama mengatakan al-aslu fi da'wati ar-rifq wal-lin. Ya, pokok yang sangat mendasar dalam berdakwah adalah kelembutan dan sifat penyayang.
ketika kita menyampaikan kebaikan kepada orang lain, semata-mata kita lakukan itu karena sayangnya kita kepada mereka. Kita ingin mereka selamat. Kita ingin mereka tidak terancam dengan azab. Karena setiap kesesatan, pelanggaran, penyimpangan akan membuatnya tersesat dan tercampakkan ke dalam api neraka, wal-'iyadzu billah, wa kullu dhalalatin finnar. Maka orang yang mengetahui maksud dan tujuan dakwah, dia akan bersyukur ketika diingatkan. Seorang yang cerdas, seorang yang faham, seorang yang mengerti tujuan dan maksud dakwah, maka setiap peringatan yang sampai kepadanya adalah tanda kasih sayang dan dia akan bersyukur. Tetapi orang yang bodoh, orang yang jahil, orang yang tidak memahami maksud dalam dakwah, setiap peringatan yang datang kepadanya difahami sebagai bentuk penghinaan atas dirinya. Ini orang yang bodoh. Maka kalau ada orang yang mengingatkan kita, tanda dia sayang. Karena dia ingin kita selamat. Akhirnya dia ingatkan kita. Karena apabila kesalahan terus berkelanjutan, tidak ada yang mengingatkan, maka kita berada dalam kesesatan dan membuat kita terperosok masuk ke dalam ancaman dan siksa, azab, kullu dhalalatin finnar. Ya, maka lihat sisi positifnya. Jangan melihat dengan pandangan negatif. Karena syaitan akan selalu meniupkan api kebencian. Sehingga setiap nasihat yang datang, bisikan syaitan dan tiupan kebencian yang selalu dihembuskan oleh syaitan menjadi satu alasan mereka memberontak, mereka melakukan sifat yang arogan. Padahal kalau mereka memahami nasihat adalah tanda sayangnya seseorang kepada saudaranya. Namun terkadang nasihat ini tidak bisa diterima, apapun kebaikan yang disampaikan dari nasihat itu. Kenapa? Karena terkadang caranya salah. Dengan sifat yang keras, ya, dengan teriakan, ya, terkadang ini tidak bisa diterima oleh sebagian orang. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat ini, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penekanan modal apa yang perlu disiapkan dalam berdakwah. Dan para penuntut ilmu yang sekarang belajar, kelak kalian akan menjadi juru dakwah, menjadi seorang da'i. Maka jangan lupakan poin yang satu ini. Ya, berusaha memiliki hati yang lembut. Ya, melihat ada orang melakukan kesalahan, maka ini ladang kita semuanya. Bagaimana kita mengarahkannya kepada jalan yang benar dan ingatkan dengan cara yang lembut. Bukan dengan cara yang kasar. Walaupun dengan cara yang lembut itu mereka belum bisa menerima apa yang kita sampaikan. Ya. Tetapi teruslah sampaikan secara perlahan, bertahap, dan doakan semoga dia mendapatkan hidayah dan petunjuk. Terkadang sifat lembut yang kita sampaikan kepadanya tidak membuat mereka berubah. Di atas itu kita akhirnya berlaku kasar. Maka ini keliru. Ya, diingatkan pelan-pelan, tidak mau juga Ustaz. Udahlah kita bentak aja. Nah, tidak. Karena hidayah yang punya bukan kita. Yang punya hidayah bukan kemampuan kita dalam berdakwah. Itu hanya sebab.
memiliki hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tidak berikan nasihat, Allah berikan hidayah, dapat hidayah. Walau tidak berikan nasihat, walau tidak kita berikan nasihat. Tapi Allah ingin melihat bagaimana kita dengan kaum muslimin yang lain. Allah ingin melihat bagaimana ketulusan Anda dalam berdakwah. Allah ingin melihat bagaimana keseriusan Anda dalam menolong saudaranya. Nah, oleh karena ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, surat Ali Imran ayat 159 harus menjadi ayat yang dimiliki oleh setiap para da'i sebagai bekal ketika kita memberikan nasihat dan peringatan kepada yang lain. Ayat ini harus menjadi rumus dan kaidah yang tidak boleh dilewatkan. Dan dari ayat ini kita mengetahui bahwa sifat lembut dalam diri seseorang itu adalah pemberian Allah, rahmat dari Allah. Allah mengatakan, "Fabima rahmatin minallah linta lahum." Karena rahmat Allah lah engkau wahai Muhammad bisa memiliki kelembutan sikap kepada mereka. Karena rahmat dari Allah lah engkau bisa memiliki sifat lembut terhadap mereka. Ya. Jadi kalau kita memiliki sifat lembut, ingat Allah. Jangan lantas lupa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, ada orang memuji kita, Masya Allah antum ini orangnya lembut. Oh, yalah kan saya. Lah, tidak. Hah? Ya lihat dong, dari mana saya? Kan saya kan dari Jawa, lembut orangnya. Lah. Ya, ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Hada min fadli Rabbi. Liyabluwani ashkuru am akfur. Kemudian Allah Azza wa Jal mengingatkan di sisi yang lain, setelah Allah Azza wa Jalla menyampaikan bahwa rahmat dari Allah lah yang menjadi sebab seseorang memiliki sifat kelembutan itu, di sisi yang lain Allah mengingatkan bagaimana seandainya kelembutan itu tidak ada dalam diri seseorang. Ya, berarti Allah menerangkan dua sisi. Sisi di mana kita harus bersyukur kepada Allah dengan sifat lembut yang Allah anugerahkan karena rahmat Allah. Sisi yang kedua, perlu kita camkan bagaimana seandainya sifat rahmat ini tidak dimiliki oleh seseorang. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Seandainya engkau wahai Muhammad memiliki sifat fadda, memiliki sifat yang keras, hati yang kasar, ghalidhal qalb, lam faddu min hawlik, niscaya mereka manusia akan menjauh darimu. Nabi SAW diingatkan oleh Allah, apa efek kalau kita berlaku kasar kepada yang lain? Manusia tidak akan suka dengan kita. Ya, maka jauhi, hindari sifat kasar. Dan Nabi SAW mengatakan, innama ana lakum mithlul walid liwaladih. Rasul SAW mengatakan, sesungguhnya aku terhadap kalian seperti seorang ayah kepada anaknya. Innama ana lakum mithlul walid liwaladih. Sesungguhnya aku kepada kalian, Nabi mengatakan kepada umatnya, sesungguhnya aku kepada kalian seperti halnya orang tua kepada anaknya. Apa maknanya? Annal asla fil walid ma'a waladi an yakuna rahiman. Menunjukkan bahwa asalnya orang tua kepada anaknya sangat menyayangi. Dan itulah sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sangat menyayangi umatnya. Sayangnya Nabi kepada umatnya seperti sayangnya orang tua kepada anaknya. Innama ana lakum mithlul walid liwaladi. Aku terhadap kalian, kata Nabi SAW,
seperti halnya orang tua kepada anaknya. Karena pada asalnya orang tua sangat menyayangi anaknya. Ya, mau seperti apapun anaknya, ya itu bagian dari darah daging saya. Ya, mestilah dia disayangi oleh orang tuanya. Walihada fa inna jama'a minal mufassirin awradu hadzal hadits tahta hadhihi al-ayah fi siyaq bayan ma'naha wa idahi madluliha tanbihan bidzalika ila 'idhami sya'nir rahmah fi maqami at-ta'dib wa tarbiyah. Maka sekelompok para ahli tafsir ketika membawakan hadis ini setelah ayat daripada surat Ali Imran ayat 159, para ahli tafsir memberikan sebuah catatan yang sangat penting untuk diperhatikan, bahwa ternyata perkara rahmat ini sangat berpengaruh di dalam ta'dib wa tarbiyah. Sangat memberikan pengaruh dalam pendidikan dan penerapan adab. Ya. Bagaimana sifat penyayang ini akan sangat menunjukkan akhlak dan adab seseorang kepada yang lain. Sebaliknya, sifat kasar tidak menunjukkan sifat akhlak seseorang. Maka di antara gambaran akhlak yang baik yang terpancar dalam diri seseorang, yang terlihat darinya adalah sifat penyayang. Dan sebaliknya, seseorang tidak dinilai memiliki akhlak yang baik ketika tidak memiliki sifat penyayang. Dan sifat rahmat menunjukkan peranan pentingnya di dalam tarbiyah, pendidikan. Lihat bagaimana Nabi SAW ketika berdakwah diingatkan oleh Allah untuk berlemah lembut agar manusia mau menerima. Peranan yang sangat besar dalam dakwah. Ya. Wa anna intiza'ar rahmah minal qulub, tercabutnya sifat rahmat dari hati manusia, maka yang akan menempati posisi dia adalah sifat keras, ghilzah, syiddah, mujibun litafakkuki wasyaqa, dan dia akan menjadi orang yang sengsara. Nah, perilaku kita akan memberikan pengaruh dan dampak. Seseorang akan menjadi sengsara ketika memiliki perilaku yang buruk. Ya. Wa hadza fihi bayan anna man yuwaffiquhu Allah azza wa jalla li rahmati abnaihi fa inna dzalika mujibun li rahmatillah subhanahu. Maka dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, siapapun yang diberikan taufik oleh Allah memiliki sifat penyayang kepada anaknya, maka itu tanda bahwa Allah sayang kepadanya. Jadi mendeteksi Allah sayang sama kita atau tidak, lihat bagaimana kita sayang atau tidak kepada anak kita. Karena ada orang tua yang tak sayang pada anaknya. Bawaannya marah, kasar. Ya, dipukulin terus. Dirotan terus. Subhanallah. Tanda Allah tak sayang dengan dia. Karena tanda sayangnya Allah kepada hambanya, dia akan sayang kepada anaknya. Sebagaimana hadis yang telah kita dengar. Ya, seseorang yang tidak menyayangi anaknya, apa kata Nabi SAW? Allah telah mencabut sifat penyayang darinya. Ya. Dan itu ancaman besar. Berarti Allah tak sayang dengan kita.
Padahal kita bisa masuk surga dengan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Karena penduduk surga, ketika mereka masuk dalam surga, mereka masuk dengan hati yang lapang, dengan hati yang tidak menyimpan dendam, jauh dari sifat hasad dan dengki. Wa naza'na ma fi suduri min ghillin. Ya. Dan kami cabut dari hati penduduk surga sifat ghil. Dicabut oleh Allah sifat yang tidak baik itu. Sehingga mereka masuk surga dengan hati yang bersih. Dengan hati yang tidak dengki, hasad. Tidak hati yang menyimpan dendam. Nah, ini hatinya orang-orang penduduk surga. Maka sifat sayang kepada anak tanda bahwa Allah sayang kepada orang tuanya. Fa inna man yarham yarhamuhullah. Karena siapapun yang menyayangi, maka Allah akan menyayangi dia. Dan barang siapa yang tidak menyayangi, maka Allah tidak akan menyayangi dia. Wa hadhihi ar-rahmah bil 'iyal allati minha taqbirul mar'i li sibyanihi laha atharuha at-tarbawiyyah wan nafsiyyah 'ala at-tifli wa 'ala nash'atihi wa ba'dahu 'an naz'atil 'udwaniyyah wa syarr. Beliau mengatakan di paragraf yang terakhir pada kesempatan kita di pagi kali ini, ma'asyiral muslimin, bahwa menyayangi anak-anak kecil, kata beliau, menyayangi anak-anak kecil seperti mencium anak kecil, ini ada efek dalam pendidikan dan kejiwaan untuk anak kecil itu. Dan bagaimana dia akan tumbuh dewasa nantinya, di mana dia akan tumbuh dengan sifat penyayang, bukan tumbuh dengan sifat kebencian. Ketika seorang anak hidup di tengah keluarga dengan orang tua yang sangat menyayanginya, maka dia akan tumbuh sebagai orang yang memiliki sifat penyayang. Tetapi ketika seorang anak tumbuh di lingkungan keluarga dengan bentakan, hentakan yang didapati olehnya, maka dia akan tumbuh dengan watak yang keras. Ya. Dengan mudah memiliki kebencian dan permusuhan. Oleh karenanya Nabi SAW berwasiat kepada orang tua untuk berlaku adil terhadap anak. Dan ini akan menjadi pembahasan kita kelak pada pertemuan berikutnya. Bahwa perilaku orang tua yang tidak adil kepada anaknya ini akan memancing kebencian seorang anak terhadap saudaranya yang lain. Hasad, dengki, kenapa saya tidak sama diperlakukan oleh orang tua saya. Ya, akhirnya kebencian antara saudara terjadi. Ya. Oleh karenanya seorang tua harus memperhatikan hal-hal yang bisa mendatangkan kasih sayang antara dirinya dengan anaknya dan antara anak dengan dirinya. Seorang tua yang tidak menyayangi anak kecil, anaknya, maka dia juga akan tumbuh dengan sifat lawan dari kasih sayang. Dan tidak ada keadilan di tengah mereka, akan berdampak kepada keributan dan percekcokan. Makanya orang tua harus adil kepada anaknya di dalam pemberian dalam urusan dunia. Dan ini akan kita bahas insyaallah pada pertemuan berikutnya biiznillah taala. Semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.